Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 86. Api unggun berdenyut dan pecah, dan tempat ini sangat semarak seperti yang dirayakan penduduk desa dengan riang. Shi Feijiao dan orang dewasa lainnya makan seteguk besar daging sambil membual tentang seberapa kuat anak-anak mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana di masa depan, mereka pasti akan menjadi pahlawan yang akan mengangkat kuali dan menjungkir balikan gunung, dan kekuatan mereka akan mengguncang gurun besar ini. Tentu saja, orang yang paling dipuji semua orang adalah si kecil. Shi Linghu meraung lebih keras lagi, "Nak, kamu tidak muda lagi. Dalam beberapa bulan Anda akan berusia 8 tahun, dan keterampilan Anda juga hebat, jadi Anda harus segera menikah. Bagaimana kabar gadis kecil Hu keluargaku?" Si kecil sangat malu dan berkata, "Paman, aku masih muda." Shi Linghu melebarkan matanya dan berkata, "Omong kosong, kamu tidak kecil. Paman menikah ketika dia berusia 12 tahun, dan saya jauh lebih lemah daripada Anda saat itu. Menurut keahlian Anda sekarang, Anda bisa melakukannya sejak lama." Sekelompok anak-anak mulai tertawa ketika mereka mengedipkan mata pada si kecil. Shi Linghu memelototi mereka dengan mata dan berkata, "Mengapa tertawa? Kalian juga tidak muda, dan sudah waktunya untuk mempertimbangkannya juga." Itu benar, Dazuang, Ermeng, dan Pi Hou telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir dan memiliki keterampilan yang kuat. Mereka juga harus menikah. Itu benar, mereka semua pada usia itu. Seorang tetua desa mengangguk. "Ah!" Anak-anak semua berteriak ketakutan karena malu, dan wajah mereka diterangi oleh pantulan api unggun. Kata-kata ini tidak dianggap banyak untuk yang lain, tetapi si kecil tidak dapat menahannya sendiri. Karena di belakangnya, ada beberapa gadis muda yang mengejarnya. "Kakek dan ayah berkata bahwa aku dan kamu harus bertunangan. Kapan kamu akan setuju?" Putri Shi Feijiao bertanya dengan suara kerasnya. "Saya masih muda. Aku tidak ingin menikah." Si kecil menggaruk kepalanya sementara wajahnya mulai memanas. Di sisi lain, Putri Hu dengan rambut dikepang bahkan lebih kecil darinya. Sepasang lengannya disilangkan di pinggangnya dan matanya cerah ketika dia juga berteriak, "Pria kecil, kapan kamu menganggapku sebagai istri? Kapan aku bilang aku akan menikahimu?" Si kecil hampir lari dari rumah karena dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haha, semua orang dewasa mulai tertawa terbahak-bahak. "Nak, apa rencanamu?" Pada akhirnya, kepala suku tersenyum dan bertanya pada si kecil. "Saya ingin mengirim King Feng ke Heaven Mending Pavilion dan berkultivasi dalam perjalanan kami ke sana." "Bukankah kakek berkata membaca 10.000 buku tulang tidak sebanding dengan perjalanan 100.000 li?" Jawab si kecil. "Namun, kamu masih agak muda. Perjalanannya terlalu panjang dan jauh, dan tidak ada dari kita yang tahu arah ke pavilion mending surga." Ketua khawatir. "Nak, jangan gegabah membuat keputusan." Para tetua lainnya menasihatinya untuk berhati-hati. Shi Hao kecil mengangguk dan berkata, Aku tahu, aku akan menunggu Dewa Willow bangun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya ke dunia rahasia untuk melihat-lihat. Selain itu, saya juga tidak merasa nyaman. Apa yang harus kita lakukan jika bandit roaming lain muncul? Selama malam ini, semua penduduk desa menikmati sepuasnya saat mereka makan sampai larut malam. Dengan suara keras dan arogan, mereka menceritakan kisah-kisah misterius tentang gurun yang luas, sangat menarik bagi anak-anak. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah terenggiling menghancurkan dirinya sendiri pada saat terakhir, sehingga tulang berharga primitifnya serta sisiknya hancur.
itu tidak meninggalkan teknik yang berharga. Selama paruh kedua malam, desa batu masih belum damai. Anak-anak melolong seperti hantu dan menjerit tanpa henti saat mereka dengan rakus memakan banyak potongan daging roh penjaga. Seluruh tubuh mereka bersinar, dan mereka juga sangat panas dan kering. Pada akhirnya, mereka semua melompat ke danau untuk mendinginkan diri. Para tetua dibersihkan memperingatkan mereka bahwa setiap orang bisa makan paling banyak 2 potong dan mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai makanan. Namun, situasi seperti itu masih tercipta pada akhirnya. Saat fajar, sekelompok anak-anak serta orang dewasa merangkak keluar dari danau dengan kantong di bawah mata mereka saat mereka dengan sedih kembali ke rumah mereka sendiri. Haha, beberapa penduduk desa bangun lebih awal dan tertawa terbahak-bahak ketika melihat pemandangan ini. Tanpa ragu, roh penjaga ini sangat luar biasa dan mengandung sejumlah besar esensi di dalam tubuhnya. Tubuhnya bisa dikatakan sebagai obat berharga yang secara efektif dapat meningkatkan fisik penduduk desa. Saat itu ketika mereka secara tidak sengaja mendapatkan mayat Suwanni, penduduk desa memakan semuanya. Fisik penduduk desa memperoleh manfaat yang sangat besar, jika tidak, bagaimana sekelompok anak-anak semua bisa berkultivasi di Bonetex? Orang harus tahu bahwa akan sulit untuk menemukan 1 orang dari 10.000 suku yang ahli di alam transformasi darah, namun anak-anak ini semua memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Jelas, tubuh keturunan archaik memiliki efek yang sangat besar, bagaimanapun juga, mereka sangat sulit ditemukan dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika suku terkemuka ingin mendapatkannya, seluruh suku mereka mungkin akan dimusnahkan jika mereka sedikit ceroboh. Ini karena Suwanni bukan keturunan kuno biasa. Meskipun roh penjaga ini tidak sebanding dengan Suwanni, itu juga tidak biasa. Akarnya besar dan berasal dari Little Western Paradise yang misterius. Roh penjaga desa serigala benar-benar tidak ada bandingannya. Pada kenyataannya, Terenggiling seharusnya memiliki kekuatan tempur yang lebih besar dari yang terlihat. Hanya karena itu telah memelihara dan membangkitkan gunting tulang emasnya sehingga ia mengalami kerusakan besar pada tubuhnya yang menyebabkan kekalahannya. Dalam sekejap mata, 1/2 tahun berlalu dengan cepat, dan roh penjaga yang sangat besar dengan keras kepala dibersihkan oleh penduduk desa. Kekuatan anak-anak meningkat pesat, dan kemahiran mereka dalam teks tulang semakin dalam. Hasil ini mengejutkan para tetua, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak bisa menahan senyum mereka, dan hampir mencabut janggut putih mereka dari membelai. Selain anak-anak, beberapa orang dewasa juga meletus, seperti Si Linhu dan Si Feijiao. Faktanya, mereka telah berkultivasi dalam teks tulang untuk waktu yang lebih lama daripada anak-anak, sejak kepala suku mengajari mereka teks tulang ketika dia kembali dari dunia luar. Namun, mereka melewatkan tahun-tahun emas kultivasi mereka, sehingga pencapaian mereka tidak ideal. Selama beberapa tahun ini, pertama-tama dunia mengejutkan mayat Suwanni yang berharga, dan kemudian ada roh penjaga yang luar biasa. Mayat mereka semua mengandung sejumlah besar esensi ilahi yang sangat meningkatkan fisik mereka. Oleh karena itu, bertahun-tahun kultivasi dan akumulasi pengalaman mereka secara bertahap meletus. Shi Linghu dan Si Feijiao memasuki ranah transformasi darah, level mereka tidak rendah, dan kultivasi mereka sangat dalam. Orang-orang tidak bisa membantu tetapi meratapi. Mayat keturunan archaik serta roh penjaga misterius dari Little Western Paradise memang luar biasa dan layak disebut obat daging langka dan berharga. Tidak peduli apa yang orang lain coba tukarkan dengan mereka, mereka tetap akan ditolak. Beberapa bulan lagi berlalu, dan tahun hibernasi Dewa Willow hampir habis. Hari ini, si kecil berusia 8,5 tahun. Dalam jangka waktu yang lama ini, si kecil telah memurnikan daging roh penjaga menjadi obat yang berharga dan mengoleskannya pada dirinya sendiri. Dia kemudian membuka kawah vulkanik keempatnya di belakang punggungnya. Magma,
mengalir, dan esensi ilahi melonjak secara misterius. Sangat lambat, saya hanya mendapatkan satu lagi dan sudah hampir setahun. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasa kultivasinya secara bertahap menjadi lebih sulit. Ketika kepala mendengar kata-kata ini, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyeka keringat dinginnya dan mengatakan kepadanya bahwa level ini sudah sangat ajaib. Banyak orang tidak akan membuat kemajuan bahkan 1 inci pun di sepanjang hidup mereka. Bahkan jika bakat alami seseorang sangat tinggi, mereka tidak akan dapat mengambil langkah lain ke surga selama bertahun-tahun. Apakah itu benar? Lalu aku lega. Si kecil dengan senang hati tersenyum dan tidak lagi mengerutkan kening. Jalur surgawi adalah proses membangun jalur abadi antara interior dan eksterior seseorang. Itu adalah tanah murni, dan itu adalah dunia yang menghubungkan satu dengan kehampaan tanpa akhir untuk merebut kekayaan dunia. Itu membuat kekuatan ilahi dari simbol-simbol di dalam tubuhmu meledak, terus-menerus mempertahankan kemahiran puncaknya. Menurut pernyataan kepala, Shihao kecil sudah dianggap sebagai ahli besar dari alam jalur surgawi dan telah membangun 4 lorong abadi. Beberapa orang akan memiliki 1 lorong sepanjang hidup mereka dan menggunakannya untuk menyerap kekuatan langit dan bumi. Namun, bahkan jika mereka bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi, mereka masih akan kesulitan mencapai puncaknya, dan pencapaian mereka akan segera mencapai batasnya. Ketua memberikan penjelasan panjang lebar. Ketika para ahli biasa menetapkan 4 atau 5 jalan surgawi, mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengumpulkan energi atau tidak. Dengan melakukan ini, suatu hari mereka bisa meledak dengan kekuatan yang melonjak dari kekuatan simbol surgawi yang tak ada habisnya, dan mendorong diri mereka sendiri ke alam yang lebih tinggi. Kepala suku menjelaskan 1 langkah lebih jauh dan berkata, mampu membangun 6 jalan surgawi dianggap sebagai sosok yang kuat di alam ini, dan orang-orang yang mampu membangun 7 jalan surgawi pasti akan dianggap jenius. Orang-orang yang mampu membangun 8 jalur surgawi secara alami akan menjadi jenius berbakat surgawi yang langka seperti bulu phoenix langka dan tanduk unicorn. Orang yang memiliki 9 jalan surgawi biasanya hanya ada dalam legenda teks kuno. Jika seseorang menyukai yang muncul dalam kenyataan, dia pasti akan dianggap sebagai bakat surgawi yang melengkung. Si kecil mengedipkan matanya yang besar saat dia dengan hati-hati mendengarkan semuanya. Ternyata dia benar-benar dapat mempertimbangkan terobosan ke alam yang lebih tinggi, tetapi dia tidak akan pernah membuat pilihan ini sekarang. Menurut kepala suku, setiap jalur surgawi yang dibuka akan membuka lebih banyak potensi. Jika 1 jalur surgawi memberikan 1 kumpulan potensi, maka 2 jalur surgawi memberikan 2 potensi. Ketika seseorang memiliki 8 jalan surgawi, maka akan ada perbedaan besar. Waktu berlalu. Setelah bandit ganas dimusnahkan, tidak ada bandit berkeliaran lainnya yang muncul, dan Little Western Paradise juga tidak memiliki banyak reaksi. Mungkin mereka mengira terenggiling terkubur di dalam perut keturunan kuno di gurun besar. Selama waktu ini, Desa Batu pernah pindah untuk menggali emas hitam yang dikumpulkan oleh para bandit ganas. Meskipun luasnya hanya sekitar 0,5 meter persegi, beratnya masih puluhan ribu jin. Ini adalah bahan berharga yang digunakan untuk membuat senjata militer, dan juga merupakan logam yang dapat digunakan untuk mengendalikan formasi mistik. Itu sangat jarang, dan mereka dapat mengumpulkan 0,5 meter persegi dengan jelas menunjukkan berapa banyak pembantaian yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, dan berapa banyak nyawa yang telah mereka ambil. Setelah setengah bulan, angin sejuk bertiup dengan lembut, menciptakan riak di dalam danau giok hijau. Sebuah pohon willow yang telah diam selama setahun di pintu masuk desa tiba-tiba meledak. Kemegahan hijaunya meluap ke langit, menyelimuti seluruh pegunungan dalam lingkaran cahaya yang kabur. Ah, Dewa Willow telah terbangun! Penduduk desa berteriak ketakutan dan kemudian sangat gembira. Roh penjaga mereka telah dibangkitkan,
Jadi mereka tidak lagi memiliki alasan untuk khawatir di masa depan. Bahkan jika keturunan yang kuat menyerbu mereka, mereka percaya Dewa Willow masih bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, apakah itu laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua orang berlari dan dengan saleh berkorban dan berdoa kepada pohon Willow. Kaca-kaca. Kulit kayu yang lama terkelupas, memperlihatkan tonjolan baru yang tumbuh subur dengan cahaya warna-warni hijau saat cabang baru yang gemuk dan lembut, berwarna biru kehijauan menyembul keluar. Seketika, cahaya pekat berkabut saat 10.000 strip warna ditembakkan. Pohon Willow terlahir kembali, dan 4 cabang lagi melesat. Mereka cepat matang sampai panjangnya lebih dari 10 meter, dan memiliki penampilan yang sama dengan cabang sebelumnya. 5 cabang Willow berkilau hijau seperti rantai ilahi yang teratur karena memancarkan cahaya yang berharga saat menyelimuti seluruh tanah ini. Itu misterius dan penuh teka-teki dengan gelombang kejut yang sangat mengejutkan. Penduduk desa sangat gembira, karena Dewa Willow bahkan lebih kuat dan hebat sekarang. Tubuh hitam yang terbakar itu memiliki bagian yang dipulihkan, dan dengan kehijauan yang penuh vitalitas, cahaya hijau giok tersebar, menutupi seluruh tanah ini dalam suasana hidup yang kental. Dewa Willow, kamu baik-baik saja. Beberapa tetua berkata dengan suara gemetar. Saya sangat baik. Aku sudah lama berhibernasi. Dewa Willow berkata dan menahan cahaya surgawinya. Kemudian, lampu hijau mundur dari pegunungan seperti pasang surut, dan pegunungan kembali normal. Selama hari ini, Stone Village merayakan dan sangat meriah. Dengan Dewa Willow di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam para bandit ganas itu lagi. Kamu melakukannya dengan baik dengan membunuh roh penjaga itu. Itu tidak sederhana sama sekali, dan telah melampaui alam bagian surgawi. Untungnya, fondasinya hancur, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Dewa Willow dengan jelas memahami apa yang terjadi dari melihat beberapa tulang terenggiling yang tersisa. Dewa Willow, saya telah menetapkan 4 jalur surgawi. Setelah mendengar teori potensi, kakek kepala, saya ingin membuka potensi yang lebih besar. Mata si kecil bersinar dengan pancaran keinginan. Setelah bertukar beberapa kata, pohon Willow mengerti dengan jelas. Beberapa cabang Willow-nya bergoyang seolah-olah menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah 8 jalur surgawi adalah puncaknya? Ini hanya standar untuk manusia. 9 jalur surgawi tidak hanya tercatat dalam legenda kuno, mereka benar-benar ada. Ah! Pria kecil itu berteriak ketakutan dan dengan sungguh-sungguh berkonsultasi. Menurut situasi di zaman kuno, ketika pohon Willow baru saja berbicara, si kecil segera mengerti bahwa ini pasti akan menjadi perbandingan lain dalam alam binatang iblis kuno yang sangat kuat, dan bahwa ini adalah perbandingan yang menakutkan. Memang, pohon Willow terus berbicara dan berkata, selama era kuno, Tau, Vermilion Bird, Taoti dan yang lainnya percaya bahwa di alam jalur surgawi, 9 lorong akan menjadikan mereka raja tetapi 10 lorong akan menjadi puncaknya. Hanya dengan begitu seseorang akan dianggap sebagai penguasa wilayah ini. Pria kecil ini tercengang. Pernyataan ini benar-benar menakutkan, karena jauh melampaui standar umum umat manusia saat ini. Berada di gurun besar terlalu membatasi, dan akan jarang bagimu untuk bertemu dengan jenius yang benar-benar kuat, dan bahkan lebih mustahil bagimu untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan makhluk kuat seperti pemuda dari Hou sejati. Tinggal di sini hanya akan terbukti merugikan kultivasi Anda. Dewa Willow, apakah kamu punya cara? Si kecil mengerti apa yang dimaksud roh penjaga desa batu. Saya pernah mengatakan bahwa ketika saya bangun, saya akan membawa Anda untuk melihat-lihat di dalam dunia yang misterius. Apakah kamu mau? Mungkin Anda bisa bertemu, kakak kecil, Anda Shi terlebih dahulu, meskipun itu bukan pertemuan yang sebenarnya. Saya bersedia.
Pria kecil itu dengan tegas mengangguk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.